Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, yaitu hari trading ke-180 untuk tahun ini. Kita ada 5 alert ya Bapak Ibu dari robot. Di saat IHSG ini volatile sekali. Jadi pembukaannya dia turun dalam, dia naik lagi positif, naik sempat tinggi. Mau pre-closing dia sempat menyentuh merah. Akhirnya di closingnya ditarik sedikit ya Bapak Ibu, luar biasa volatilitasnya ya, memang situasi sangat tidak menentu. Jadi pintar-pintar lah kalau mau main fast trade nggak apa-apa, yang penting profit aja dalam trading itu. Oke Bapak Ibu, ini dia kita akhirnya ditutup positif ya. Saya tidak dapat data, jadi kita pakai apa yang ada ya Bapak Ibu. Di sini maksud saya tadi dia pembukaan lalu turun dalam. Nah, di sini jam 10 seperti biasa, robot baru aktif mulai jam 10 ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa jam 10? Karena memang di set jam 10 karena ini big data ya. Lalu dia naik, ada harapan, jam setengah 3 diguyur dia ke bawah, maksudnya supply-nya masuk. Jadi memang volatilitasnya tinggi sekali. Nah, ini sempat merah lalu ditarik supaya tetap positif ya. Jadi IHSG-nya kita ditutup 0,11%. Bapak Ibu, turnovernya transaksinya lumayan besar, 11,69 triliun. Ini saya lupa berapa ya. Berapa tadi net sell asingnya? Asingnya, bayar atau net sell sebentar. Saya harus lihat dulu dari RTI ya Bapak Ibu. Saya nggak dapat data, jadi saya ambil dari RTI. Asingnya net sell. Net sell-nya net sell sebesar minus 835,89 miliar. Besar ya Bapak Ibu. Besarnya di mana? BBCA, BBRI, Bank Mandiri, Brand. Dia masih tekanan terus di finance-nya Bapak Ibu, memang mereka keluar asingnya di sini, sementara yang net buy tidak signifikan. Ini beberapa saham ya, beberapa saham yang tidak berkuat dengan finance kebetulan positif pula ya, terutama sektor basic. Oke, alertnya ini Bapak Ibu, kebetulan tidak ada yang sektor finance, kita mulai alert buka ya jam 10 ya Bapak Ibu. Alertnya itu baru muncul jam 10. Kenapa muncul jam 10? Karena baru dibuka. Setelah data masuk, dia diproses. Nah, alert itu baru keluar. Dia tidak bisa jam pre-closing sebelum buka pre-opening alertnya ada, nggak bisa. Dia harus ada data dulu. Jadi setelah data 1 jam masuk, dia pakailah data itu dengan perhitungan metode lagi yang ada di algoritma. Maka setelah asumsinya adalah jam 10 dia stabil. Oke, jadi baru jam 10 dia ada. Jadi kalau memang misalnya ada jam 9 lewat 5 dia naik tinggi. Jam 9.45 dia turun jadi minus. Nggak akan ada alert itu. Kalau 1 jam pertama dia sangat volatile, dia nggak akan ada alert. Oke, jadi jam buka MTEK, TIN, DSNG, SMA hari ini dia ada alertnya secara sekuensial. Mereka ini umumnya 1 jam pertama keluar alertnya. Jadi memang pergerakan saat IHSG-nya lagi turun-turunnya ini. Sebenarnya alertnya sudah bergerak, cuman baru muncul dia setelah jam 10 dibuka. Jadi Bapak Ibu dia dikirim secara sekuensial, dia secara jamnya segini ya, ada waktunya secara intraday sekuensial. Jadi bisa saja setelah dia keluar jam 10 pagi, jam 3 sore itu diguyur, bisa jadi kan. Jadi makanya kita perlu tetap melakukan analisa. Nah, dia terkirim melalui Telegram bot. Kita menggunakan API Telegram, terkirim di Elquan bot di sini. Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Juga bisa join ke Telegram channelnya, ada di deskripsi video juga. Untuk Telegram botnya Bapak Ibu bisa scan QR ini. Website sosial media silahkan di follow, insya Allah akan saya fallback. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dulu, klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi kalau ada video baru. Oke, saya bacakan disclaimer-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti tidak lama kita melakukan analisa ini ya. Saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun, hampir 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu nanti kalau saya melakukan analisa, Bapak Ibu silahkan ikuti ya. Ilmunya diambil, praktis. Bapak Ibu silahkan akses robotnya, itu ada trialnya. Sambil ditonton videonya dilakukan. Dari situlah bisa melakukan analisa menggunakan tool ini.
Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin maksimum pen level kita berbeda, pengalaman kita di market berbeda, style trading tidak 100% sama, psikologi trading berbeda, atau capital kita tidak sama jumlahnya. Ya, jadi kan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion ya. Jadi jangan percaya juga, jadikan sebagai second opinion. Nah, Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Ini selalu saya ulang-ulang supaya paham. Jadi kalau bisa jangan pernah minta analisa orang untuk diikutin. Minta analisa orang untuk second opinion ya. Prinsipnya jangan pernah percaya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya dengan analisa orang, Bapak Ibu tidak akan minta. Tapi kalau ada analisa, Bapak Ibu pelajari lalu bikin analisa sendiri. Jadi kalau masih ada yang minta-minta analisa, belajarlah ya, itu sarannya supaya apa, punya first opinion. Oke ya, itu ya disclaimer on. Tayor, trade at your own risk. Sekali lagi, kalau dalam trading jangan pernah trading tanpa trading plan dan wajib menggunakan manajemen. Oke, informasi workshop trading as business Bapak Ibu, materi pre-reading sudah saya kirim untuk semua peserta. Saat ini belum ada yang bilang belum terima. Sudah diterima semua. Untuk batch 34 ya, tinggal kita bertemu nanti hari Sabtu. Ruangan sudah saya booking, konsumsi juga sudah, material sudah, tinggal insya Allah kita tidak ada halangan akan bertemu di hari Sabtu. Untuk batch 35 semuanya sudah full book, jadi 6 orang sudah confirm, jadi tinggal kita ada yang mudah-mudahan juga bisa segera confirmnya, itu dia insya Allah. Untuk kelas advance ada yang bertanya, besok akan saya umumkan untuk kelas advance volume price analysis and wake up method. Setelah mengikuti trading as a business, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke level advance-nya, yaitu volume price analysis dan wake up method. Mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke Telegram bot-nya Bapak Ibu untuk melakukan analisa. Bagi Bapak Ibu bisa akses juga Telegram bot-nya. Ini linknya atau cek di deskripsi video ya. Ada trial di sana. Jadi bisa dicoba-coba, ikutin cara belajarnya. Jangan cuman mendengarkan nanti bisa cepat lupa. Jadi kita harus praktis. Seperti orang berenang lah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar berenang, nonton di YouTube itu setelah nonton itu tidak ada apa-apanya gitu. Tidak bisa berenang gitu. Jadi sama juga harus dipraktis ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, saya ingatkan kembali, ketiknya help untuk melihat list perintahnya. Jadi cek dulu di sini apa saja yang tersedia, baru nanti kalau yang lainnya kira-kira ditanya boleh. Tapi cek dulu. Kita punya daily, punya weekly, dan di sini akan kita coba lakukan beberapa saham perintah untuk melakukan analisa saham dengan perintah yang tersedia. Di sini juga ada untuk melakukan screening saham, mulai dari untuk mengecek saham-saham yang ledakan volume, kita mengecek alert, baru mencari saham-saham yang sudah ekstrim. Untuk foreign flow, juga hajar kanan dan hajar kiri. Untuk rotasi saham kita setor 1 sampai 11. Untuk setelah Bapak Ibu lihat apa saja yang tersedia, jangan lupa untuk cek tutorialnya, dipelajari. Nah, ini misalnya kenapa dia ada alert. Nah, ini tutorialnya sudah ada di sini. Sudah tinggal ditonton, baru nanti dia tanya, kenapa Pak jam 10? Karena memang sengaja dibuka dari jam 10 gitu ya. Oke, ini yang mau belajar volume price analysis yang tidak sempat ikut workshop misalnya bisa tonton tutorialnya di sini. Yang mau belajar membuat trading plan di sini ada tutorialnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Pertama kita akan cek pembahasan saham. Kita mulai dengan kita cek dulu alertnya. Untuk hari ini tanggal 7 kita ada buka MTEK, TIN, DSNG, dan SMA. Nanti Bapak Ibu kita akan coba pilih satu saham untuk analisa lengkap. Sisanya kita akan bikin dengan analisa singkat. Oke, setelah kita cek alertnya, kita cek juga rekom. Intinya kita screening dulu, mencari saham-saham yang mungkin potensial bagus. Biasanya yang bagus itu dia muncul di alert robot, muncul di rekom ya, atau muncul di ledakan volume. Nah, di sini kita lihat ada Bevin string returning. Buka MTEL ini sudah ada indikasi-indikasi, TINS dia bullish sign-nya, ada alert juga di situ. Buka lagi-lagi ada Elsa buy ULTJ ini Bapak Ibu bisa diperhatikan. Nah, untuk price action kita lihat ini ada beberapa saham ya yang Bevin misalnya, apalagi yang muncul-muncul di sini. Wifi ini sudah bullish. The Big Shooting Star, Pawon Bulsarami ya. MNCN potensial reversal ini mungkin bisa dicek nih MNCN. Buka Cepin MTEK, tapi
Goto nggak keluar ya. Biasanya kalau sentimen dari Goto buka juga bergerak, ini ada sesuatu nih pasti buka nih. Bapak Ibu bisa nanti di komentar saja apa yang terjadi di buka ya. Saya belum sempat lihat ini, tapi dia keluar begitu di mana-mana. Cepin MTEK juga ada alert kalau nggak salah ya. Java juga ada. Ini Java sama Cepin dia rocket jetnya sama sinyalnya. PWS hati-hati, BBCA sell buka lagi buka. MTEK ada sell. Nah, Golden Cross-nya ada auto, ada MTEK lagi, dia Golden Cross, breakout upper downchian, buka, buka ini mungkin bisa the best time for buying ya, tinggi dia. Nanti kalau kita cek apakah sudah ekstrim atau enggak. Tins-nya juga ada naik terus sekarang. Kalau Tins itu di let profit run aja lah, itu jangka panjang itu. Oke, kita sekarang cek SCR Vboom. Nih, kita mencari saham-saham yang meledakan volume. Ada MGRO, SAME, dan SMA ya. Nanti SMA ini ada alert. Nanti kita akan coba bikin analisa singkat saham meledakan volume kalau perlu. Oke, berikutnya kita cek. Top foreign flow. SCR, top FF. Tadi sudah ya foreign flow-nya kita punya nih Bapak Ibu bisa cek melalui TPA. Paling besar nih sekarang kebetulan perbankan yang big cap yang dia besar, BBCA dan BBRI mulai besar dia. Konsisten ya mereka keluarnya dari perbankan big cap. Sekarang kita lihat SCR top kaki. Nah, top kaki adalah hajar kanan dan hajar kiri. Orang hajar kanan karena dia greedy. Jadi dia nggak pakai sabar nunggu-nunggu jualnya, dia langsung saja beli ke kanan, harga lebih mahal. Itu yang membuat harga bisa naik karena orang greedy ya. Jadi demand-nya meningkat karena active player kalau dalam buku kita lihat. Sementara begitu sebaliknya kalau hajar kiri. Nah, Inco orang hajar kanan hari ini, BRMS hajar kanan, Tins hajar kanan, MTEK hajar kanan. Ini netnya ya. Sementara yang hajar kiri, BBRI, BBCA masih ada korelasi dengan net sell. Mungkin asingnya juga hajar kiri nih. Tapi ini kayaknya nggak nyambung antara... Iya, asing dengan top hajar kanan dia. Mungkin yang banyak hajar kanan ini lokal ya. Oke. Sekarang kita lihat SCR Extreme. Kita mencari saham-saham ini. Jadi banyak tool yang tersedia di robot untuk melakukan screening. Kita bisa manfaatin. Ini adalah kita cek kalau saham-saham yang sudah extreme fear. Kalau dia memang kompas 100. Lalu kita lihat. Ini ada nih. Extreme fear BBNI. Wah, BBNI sudah extreme fear ya. Nanti kalau ada waktu kita akan buat analisa singkat. Mudah-mudahan dia analisa singkat extreme fear. Mudah-mudahan dia sudah dekat dengan demand zone. Kalau belum ya kita tunggu di bawahnya. Yang penting dia sudah extreme fear. Dapat tidak dapat ya rezeki lah itu. Oke, itu ada gitu. Atau kita lihat SCR Panic. Ini saham-saham yang dari rotasi saham. Dia bergerak dari zona panic. Berharap roda hope. Biasanya ini saya cari saham-saham yang alert. Atau ada di rekom. Tapi muncul di sini. Contohnya. Cepin. Ya, Cepin. Itu mungkin karena dia ada di rekom tadi. Lalu kita cek lagi yang lainnya. Java ya. Java ada juga di rekom tadi. Ya, tidak banyak. BBN ini panik, semakin panik dia. Oke. Sekarang kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham yang bergerak di zona Hope. Positif ya, faktanya positif untuk rotasi saham nanti. Hope, ini banyak saham-saham yang berada di Hope. Auto Hope, lalu Pawon Hope, SMGR nih Hope ya. Jadi mudah-mudahan dia Hope tetap bagus ya. Belum dicek juga, nanti saya habis buat video baru cek. Oke, itu screeningnya. Silakan Bapak Ibu cek untuk yang lainnya. Sekarang kita mulai dengan composite dulu. Kita mulai dengan Speedo Composite. Composite sekarang masih di zona fear walaupun dia ditutup positif, tapi dia fear ya, artinya supply-nya masih besar daripada demand. Kita lihat dengan Star Composite. Jadi kalau mau agresif, tunggu rotasi saham daily-nya ekstrim. Sekarang belum, masih bisa gitu. Tapi kita lihat dia mulai satu ini. Kita lihat rotasi saham untuk salah ya, tidak ada Star Composite. Star C0. Oke. Sekarang kita masih bicara dengan pusat rotasinya. Jadi nggak mungkin ada composite terhadap composite, tidak mungkin. Oke, Bapak Ibu, dengan composite-nya positif, kita lihat berapa saham masih tetap menguat, tapi Tekno mulai melemah. Finance tetap melemah, apalagi Trans dia berbalik melemah, industri masih tetap menguat, infra dia melemah, siklik dia melemah, energi mulai ada menguat. Basic mana basic? Mana basic?
basic ini dia momentumnya naik tapi tidak sekuat sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Karena kompositnya menguat hari ini. Ada beberapa saham yang juga melemah ya. Kita lihat VPA weekly composite. Untuk weekly composite hari ini adalah hari Senin, jadi volumenya tentu belum valid. Oke, sudah ya, masih hari Senin ya Bapak Ibu. Sekarang dia ada tarikan sedikit, candlenya hijau, tapi kita tunggu. Ini mungkin Bapak Ibu kita sudah berusaha buy on weakness. Saya sendiri sudah melakukan buy on weakness ya. Karena kalau dia masuk ke sini, ini adalah posisi buy on weakness bagi saya. Mudah-mudahan dia sentuh mantul. Jadi seperti plan. Waktu di sini dulu, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat saya bilang doa kita supaya IHSG turun karena dia crawling. Di sini sudah ekstrim, grid, maka dia turun. Supaya apa? Ya, jual sebagian supaya kita bisa buy on weakness, supaya kita naik. Jadi patternnya ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low, ini adalah higher high. Kita sekarang menunggu, nggak tahu bisa sini di sini, nggak tahu di mana ya. Tapi kita menunggu high terhadap low, baru nanti kita akan high. Jadi kalau kita belinya di bawah ini, mudah-mudahan dapat harga diskon. Doanya adalah semoga IHSG makin turun kalau punya cash. Kalau sudah punya saham semua, doanya adalah segera naik gitu. Jadi doa kita beda-beda semua, tergantung posisi portofolio di saham. Posisi saham di portofolio. Kita lihat PPA, composite. Nanti kita lihat daily untuk supply and demand-nya. Sekarang kita lihat VPA-nya dulu untuk daily. Baik. Jadi kita memang menunggu, bukan kita sih, maksudnya saya memang menunggu. Ini ada gap, ini ada demand zone, itu yang akan ditutup ya Bapak Ibu. Nah, yang bukan kekhawatiran. Ada satu yang mengganjal di saya adalah ini ada gap yang belum ditutup. Saya coba tutup mata, kalaupun nanti saya sudah full cash, saya kena stop loss, baru bolehlah dia turun. Untuk saat ini dia naik dulu lah. Ya, karena kita ini seperti saya bilang tadi, ini low, ini high low. Sekarang dia higher high, dia turun pullback. Nah, kita nggak tahu nih, Bapak Ibu bisa pakai Fibonacci, retracement-nya di mana yang bisa dipilih, apakah 50, apakah 60, apakah 30 sekian. Di situ menjadi pullback. Sekarang dia crawling di lower downtrend ya. Ini mudah-mudahan dia bisa mantul. Karena indikasinya sudah ada demand-nya masuk seperti itu. Kita cek dengan VBP composite. Ini untuk melihat supply. Oh, masih jauh. Tapi di sini kan ada demand-nya Bapak Ibu. Ya, dia sudah sentuh ya. Jadi Bapak Ibu, candle terakhir ini dia sudah sentuh demand. Tetapi saya tidak menebar fear lah ya. Tadi secara data kita harus mempersiapkan juga, nama juga trading as a business. Jadi kita mempersiapkan kemungkinan terjelek karena ini ada gap. Ini kita hitung dengan demand zone. Mungkin dia akan tutup gap karena ada dua gap. Ini juga gap. Coba ditutup tapi tidak berhasil. Minimum ini dia coba nutup dulu. Kalaupun kebablasan, ini menjadi demand kuat. Jadi saya punya buy on weakness yang banyak di sini. Supaya naik ya. Di sini sudah mulai ya, tapi yang paling banyak kalau udah masuk di sini, mudah-mudahan speedometernya sudah ekstrim juga ya. Jadi sekarang belum ekstrim, masih bisa turun lagi, mungkin sedikit masuk ke zona demand ini. Itu plannya ya Bapak Ibu, plannya kayaknya saya sudah posting itu plannya. Oke, itu dia untuk composite. Sekarang kita lanjutkan untuk saham-sahamnya. Kita cek dulu PCM-nya, correlation dan volatilitasnya, alert. Jadi ada 5 mulai buka. Kita cek saja portfolio correlation map, PCM, untuk melihat PVM ya, volatilitasnya dulu. Mulai buka, lalu EMTK, mulai TINS, mulai DSNG, mulai SCMA. Nah, kita lihat saham-saham yang alert hari ini, volatilitasnya kita bandingkan seperti apa? Ya, terhadap komposit tentu benchmark-nya ini adalah komposit. Komposit kalau dalam 12 bulan dia sudah positif ya, outperform. Mungkin ya masih di bawah 1%, tapi lumayan ini Bapak Ibu. Sementara kalau kita lihat 5 saham yang alert ini, kita punya TIN yang paling volatilitasnya tinggi dan juga return-nya sudah tinggi dalam menggunakan data 12 bulan terakhir. Sementara SMA, MTEK, dan Buka ini adalah saham-saham yang turun terus dan masih bottoming. Ya, kalau kita lihat harganya berada di bawah,
turun terus, turun terus, turun terus. Kalau beli ini kita cari dekat-dekat zona demand atau mudah-mudahan dia bisa naik lah. Kode SNG juga dia volatilitasnya termasuk rendah dibanding TIN, tapi dia juga sudah bergerak naik tinggi. Yang berikutnya kita lihat korelasi mereka. Jadi perintah adalah PCM. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan ini sisanya dengan saham yang di portofolio. Ada totalnya pokoknya 10 aja dulu. Kita akan cek namanya portfolio correlation map. Wih, ini kayaknya korelasinya tinggi semua ini Bapak Ibu ya. Kalau punya buka, semuanya korelasi tinggi. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saham-saham yang keluar sekarang ini, kebetulan kelima-limanya punya korelasi yang tinggi, baik yang korelasi positif maupun negatif ya. Jadi kalau punya MTech, yang nggak punya TIN, saya ya nggak bisa masuk buka, nggak bisa masuk ini, nggak bisa masuk ini lah. Udah nggak bisa nih Bapak Ibu karena korelasinya tinggi. Ya gitulah gunanya supaya sahamnya kalau lagi turun nggak turun semua, kalau naik nggak naik semua. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melakukan pembahasan saham yang alert. Kita cek kembali alertnya. Ya saya lupa terus. Apa tadi? Alert. Apa yang mau dibahas ya? Tadi yang terus menerus keluar adalah buka ya, buka MTech. Oke, kita bahas buka ya Bapak Ibu. Jadi mereka ini saham-saham yang berkorelasi. Kalau bisa Bapak Ibu pilih aja satu, apakah TIN, ya apakah SMA. Saya kebetulan punya TIN ya. Jadi kayaknya kalau mau masuk lagi ke buka, sebenarnya saya juga tertarik dengan SCMA ini. Tapi nanti kita bahas lah. Kita bahas dulu buka. Walaupun sebenarnya yang saya punya adalah TIN. Oke, kita bahas buka ya. Supaya enak bahasnya, karena nggak punya ini, kalau nggak punya sudah kena stop loss, nggak punya, ini enak kita bahasnya ya, karena nggak punya gitu. Jadi kalau mau dijelek-jelekkan juga atau mau dibagus-baguskan ya memang nggak punya. Sekarang kita akan lihat buka. Kita cek dulu pertama yang Bapak Ibu lakukan untuk menganalisa saham adalah kita cek alertnya, fresh atau tidak. Buka ya. Alert buka. Buka ini kalau kita lihat dia fresh ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sekali-sekali saja nih saham alert buka nih. Artinya dia memang saham yang tidak kemana-mana. Jadi tanggal 6 Maret dia keluar. Habis itu nggak ada alert lagi. Tanggal 5 keluar, tanggal 7 bulan 5, tanggal 27 bulan 5 keluar. Habis itu nggak keluar lagi. Turun lagi mungkin dia. Tanggal 12 bulan 8 keluar. Habis itu tidak ada lagi. Nah, ini dia alert pertama tidak dikonfirmasi oleh alert kedua. Biasanya kita alert pertama itu beli mungkin hanya 10-15% saja. Kita jaga atas jaga bawah, baru nanti ya dianalisa dulu lah. Artinya ini fresh ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada alert ini sama alert satu kali lagi dia muncul, nah itu baru konfirmasi. Kita akan mulai aktif untuk membeli. Sekarang kita cek dengan Speedo. Speedo buka. Bagaimana speedometernya untuk buka extreme grid? Hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah extreme grid berarti dia sangat kencang hari ini. Besok dia rentan untuk koreksi. Kita cek weekly-nya. W Speedo buka. Kita lihat weekly-nya. Speedometer untuk weekly. Untuk weekly-nya dia masih berada di zona grid ya. Jadi memang daily-nya aja ini yang sangat ekstrim. Tiba-tiba dia melesat hari ini, tidak ada tanda-tanda apapun. Kita cek dengan star buka. Sekarang kita masuk ke rotasi. Pergerakan relatif terhadap komposit. Untuk hari ini, kita lihat buka melesat sangat kuat. Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin itu, dari beberapa seminggu yang lalu, buka ini sudah ada penguatan. Lihat sudut pergerakannya, ini kan positif nih. Jadi power price-nya sudah ke kanan. Cuman dia bergerak dari zona fear, tidak lewat panik dia. Mengarah, lalu ada koreksi 2 hari, lalu menguat, melesat sekarang. Jadi sudah ada. Kalau kita lihat secara relatif terhadap pergerakan komposit, dia sudah ada. Saat kompositnya naik positif, marketnya tutup positif, dia melesat sangat kencang sekali. Berarti ini volumenya sangat besar. Dan lihat nih, jarak antar bintangnya kan menguat, artinya dia terjadi akselerasi ya. Jadi kalau jarak antar bintangnya menjauh begini, kita sebut dengan adanya acceleration ya. Sangat kuat sekali. Nah, tadi kita cek weekly-nya, star buka, nggak apa-apa lah ya, kita bikin lengkap sedikit. Nah, untuk weekly-nya
slow dia karena dia baru akhirnya dia pindah. Sebenarnya ini saya sampaikan sebenarnya dari kemarin tuh bergerak pelan-pelan kita sebut sebagai high beast panic terbitlah hope. Minggu lalu tuh sudah ada pergerakan menguat antar bintangnya, cuman kita nggak sadar saja tiba-tiba dia melesat. Jadi indikasinya sudah ada, cuman memang kalau nggak ada alert kita nggak tahu ya. Dia melesat, sekarang dia sudah pindah ke zona hope. Mudah-mudahan dia bisa bergerak grid sampai grid. Mungkin kita Desember kalau dia bisa sampai ke grid gini lalu dia mulai bergerak ke fear, kita bisa profit taking ya. Ke di weekly-nya nih mainnya jauh nih ya. VPA monthly buka. Kita lihat monthly-nya untuk chart monthly struktur besarnya. Jadi buka ini sejak dia IPO belum pernah dia terbentuk struktur marking up. Marking down, marking down, marking down. Nah, di sini kelihatan mulai April dia sudah mulai bottoming. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ya bottomingnya mungkin masih butuh setahun, 2 tahun lagi lah dia baru bisa naik. Nggak tahu, mudah-mudahan 6 bulan cukup. Tapi kalau kita lihat ini, mungkin marking akumulasinya masih lama. Ini kan kita sebut dengan wake up structure. Jadi kalau Bapak Ibu berminat, nanti bisa belajar di workshop kelas advance ya. Volume, price analysis, dan wake up structure. Ini mungkin akumulasi mungkin ya. Karena kita pokoknya bottomingnya di 107. Monthly volumenya sudah besar nih ya gara-gara hari ini ya Bapak Ibu. Luar biasa hari ini. Sekarang kita lihat weekly-nya. VPA weekly buka. Padahal masih hari Senin nih. Kalau udah sempat di atas rata-rata memang luar biasa. Jadi kalau kita lihat memang dia marking down terus, weekly-nya terus bottoming, kita punya 107. Jadi kalaupun mau beli kita tahu stop loss-nya ada di 105 ya. Volumenya sebenarnya dari minggu-minggu kemarin itu sudah di atas rata-rata. Dari sini sudah ada ledakan volume weekly, baru dia rata-rata memang tinggi volume transaksinya. Hari ini hanya dengan satu hari di hari Senin volumenya langsung mengalahkan rata-rata sampai bulan berapa nih? Bulan tahun lalu ya, Bapak Ibu. Tahun lalu ya, Juli, Agustus tahun lalu nih dia lebih hampir baru ada yang lebih besar dia. Luar biasa nih. Langsung break weekly-nya. Weekly-nya 143 dia langsung break. Ini dia the best time for buying untuk weekly. Ini luar biasa kita bahas dulu. Tapi cara belinya nanti kita lihat karena dia sudah ekstrim kita tunggu bawah aja. Mudah-mudahan dia koreksi dulu, jaga atas satu lot aja. VPA buka. Kita lihat daily. Nah, kalau lihat daily baru kita ketemu sudah ada sinyal potensial buying climax. Jadi dia mentok atas, akhirnya sudah ada yang profit taking hari ini ya sebagian. Oke. Jadi Bapak Ibu sini ada yang di break 125, nanti kita inilah bagi aja lah. Mungkin dia turun ke sini 133. Jadi kalau dia turun beli, mudah-mudahan dia pullback. Ini soalnya terlalu tinggi naiknya kencang. Tapi masalahnya volumenya juga besar. Jadi price sama volumenya valid, cuman dia secara sinyal dia katakan effort to rise bullish sign. Ini indikasi bullish sign. Cuman karena terlalu greedy hari ini dia mengatakan potensial buying climax. Mungkin ada turun sedikit, bisa diangkat lagi, bisa. Tapi sebagian yang beli di sini mungkin akan profit taking. Ini ada gap kayaknya ya. Ada opening gap. Nanti kita cek. Kita cek dengan evol. Yang penting kita tahu stop loss di mana. Buka tinggal how to entry-nya. Wah, ada gap ya kayaknya. Ada gap nih Bapak Ibu. Celahnya tuh ada gap. Jadi stop loss-nya boleh yang agresif 2 tick di bawah low ini. Low-nya 117 berarti kalau yang agresif stop loss-nya di 115. Agresif ya. Kalau yang konservatif, ini nggak tahu nih berapa harganya nih. Yang swing low ini kan dia break. Ini power box. Ini kita sebut dengan namanya power box karena besar sekali kotaknya. Nah, dari yang di break ini stop loss. Itu cara mencari stop loss. Berikutnya kita cek dengan VBP weekly buka, ada nggak zona supply di atasnya? Wah ini lumayan nih ya Bapak Ibu ya. Kalau memang pada saatnya, jadi ini jelas dia marking down. Ya, ini marking down ya. Jadi marking down, nggak apa-apa lah. Saya tambah ilmu sedikit. Marking down. Ini mudah-mudahan menjadi akumulasi. Mudah-mudahan dia naik. Targetnya di mana? Ini 300 dulu lah.
Karena Bapak Ibu kita lihat ini ada sell mother candle, lalu dia bertepatan dengan supply zone. Tarik garis ini, itu dah kira-kira nanti di mana yang garis ini menjadi. Pokoknya di zona ini dia ada posisi supply zone, jual 50%. Jadi misalnya beli di 144 atau 140 atau 150, jualnya di 300. Jadi profitnya berapa kira-kira? 100% ya. Mudah-mudahan. Tapi karena kita beli jaga bawah juga, kita cek dengan VBP itu kalau untuk pakai weekly, jadi jangka agak jauh dia, jangka panjang. Kita lihat di daily-nya. Kalau di daily, ini main cepat, yang mau main cepat, ini ada gap. Gapnya tutup ya. Ini berarti kalau dia turun tidak ada hutang nih gap. Kita lihat lagi gap di atasnya. Jadi mungkin ya yang mana lah ini targetnya. Yang ini juga bisa. Yang inilah. Karena yang ini kan ditekan. Ini sebenarnya mengupset supply dari sana. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Ini cari ini tinggi berapa. Tapi kalau saya sih akan lihat weekly-nya lah menjadi target. Sebenarnya ini semacam ada spring. Ini yang sudah ikut kelas advance. Ini kita sebut dengan spring ya Bapak Ibu ya. Ini cucuk. Dia besar. Dia naik ke atas. Dia tes sekali lagi baru dia menaik. Oke, mudah-mudahan buka ini sudah masuk ke fase akumulasi ya. Jadi targetnya tadi kalau pakai weekly dia ada di 300-an zona supply. Kita wave buka. Kalau lihat wave buka ya dia langsung meledak begini ya wave-nya Bapak Ibu ya. Jadi kalau lihat wave zigzagnya di sini memang langsung di break. Di sini sudah mulai terjadi perubahan ini terjadi perubahan. Untuk naik lebih tinggi dia turun dulu merah baru dia naik. Jadi mulai pertengahan September sampai awal Oktober ini sudah terjadi perubahan. Di sini dia terjadi perubahannya. Oke, dia tidak berhasil membentuk new low ya, merah tapi dia tidak berhasil membentuk new low baru dibikin hijau lagi. Sekarang dia tambah sedikit pemanis supaya wave-nya ini dia turun dulu sedikit untuk pullback, baru dia naik ke atas. Jadi perubahannya di sini ya, ketika dia tidak berhasil membentuk new low. Sekarang kita lihat dengan DOM buka. Bagaimana dominasi asing versus lokal? Untuk hari ini kita lihat asingnya dibuka adalah 19,9%, ya hampir 20%. Baru ada 80,1% asingnya untuk hari ini di saham buka, tapi dalam 5 hari asingnya kecil saja 2,1%, dalam 20 hari asingnya hanya 9,1%. Dalam 50 hari lumayan Bapak Ibu di atas 10%, ini 13,4% asingnya. Lalu kita lihat dalam 1 hari hanya 5%, dalam 200 hari juga hanya 4%. Jadi kalau kita lihat mungkin dengan volume yang besar itu ada asingnya juga. Kita cek dengan foreign flow, kita ketik PIF buka. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk buka, tetapi sayangnya asingnya tidak net buy. Asingnya malah jualan. Tadi sebentar, ya nanti habis ini ya. Asingnya ternyata net sell di buka ya, Bapak Ibu bisa lihat ini memang kalau asingnya jualan sahamnya turun, asingnya keluar sahamnya turun, satu way. Ini ada asingnya naik. Di sini mulai konvergen ini, asingnya jualan besar ya ini. Sahamnya tetap, lalu asingnya juga jualan, sahamnya makin naik. Ini mungkin lokalnya nih Bapak Ibu ya. Jadi asingnya hari ini dia net sell 13,7 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net sell minus 47,31 miliar. Dalam 20 hari asingnya net sell minus 145,7 miliar. Dalam 60 hari asingnya net sell minus 278,29 miliar. Dalam 1 hari asingnya net sell minus 210,96 miliar. Oke, itu dia foreign flow dibuka. Ternyata sahamnya naik melesat lokal karena asingnya terdeteksi net sell 13,7 miliar. Baik, itu dia Bapak Ibu. Kita lanjut dengan tren buka. Tren buka. Nah, ini bukanya IPS Grow-nya kacau ya. Ini datanya nih dari providernya agak susah dilihat ya, minus ini mungkin ya Bapak Ibu masih, jadi dia bikin saja 0 IPS Grow-nya karena minus. Oke, dia ini coba lihat sideways ini dia break ya Bapak Ibu, tapi kelihatan ini ada supply masuk. Trennya masih sideways dan dia baru break itu.
Lalu kita cek dengan PWS buka. Nah, ini kita lihat dia akumulasi atau tidak. Baik, Bapak Ibu, ini adalah chart PWS, Pita Walu Siswa. Kita lihat buy-nya banyak banget dan tidak ada gap ternyata, netral. Tidak ada gap ya, Bapak Ibu, tidak ada gap. Lalu volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya high, very high. Zonanya akumulasi dan dia sudah kuat. Ini candlenya kuat, volumenya besar, akumulasi ada sinyal ya. Dia ini kita mudah-mudahan dia satu kali lagi bar warna hijau ini muncul nih, demand kuatnya. Jadi ini langsung dia changing. Dia menunggu break di atas inilah. Mungkin besok mudah-mudahan dia naik. Teman, kalau saya sih nggak mau kejar harga, saya akan tunggu dia turun. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan saham lainnya. Kita buka sudah, kita lihat MTech, Alert MTech. MTech ini juga fresh lah, lebih dari 1 bulan, walaupun sedikit saja bedanya, taruhlah dia fresh. Ya fresh, antara fresh tidak fresh ya, bedanya cuma 1 minggu, jam 5 hari lah. Kita cek dengan Speedo MTech. Bapak Ibu lanjutkan, nah ini saya hanya memberikan analisa singkatnya saja. Nanti kalau mau detail, kalau Bapak Ibu pegang MTech, silakan lakukan analisa selengkap seperti tadi di saham buka. MTech dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star MTech. Saya juga nanti setelah ini kalau ada yang tertarik, saya akan lakukan analisa sendiri ya Bapak Ibu. MTech ini kalau kita lihat secara relatif dengan komposit, jarak antar bintangnya menjauh, artinya dia korelasi terjadi akselerasi, sementara sektor teknonya malah melemah ini. Jadi dia outperforming terhadap komposit. Silakan cek weekly-nya ya. VPA MTech VPA. Langsung kita lihat. Oh, dia sideways ya. Jadi kalau MTech kalau kita lihat daily ini Bapak Ibu lumayan mulai ada pengkerucutan. Dia sudah ada bottoming. Kita lihat ini bottomingnya double bottom. Jadi selagi dia tidak close di bawah ini aman. Nah ini kalau kita lihat dia mengerucut gini ya. Mudah-mudahan dia break ke atas. Ini sideways makin mengkerucut dan volumenya besar. Volumenya besar. Sinyalnya mengatakan ya strength in returning after downtrend. Dia setelah downtrend dia mengatakan ini ada penguatan. Volumenya sangat besar, upbar, indicate penguatannya, tapi dia ada churn. Ya nggak apa-apa, churn sedikit karena dia naiknya tinggi, terus ada yang jualan di atas karena di sini ada supply banyak. Kita lihat dengan foreign flow, PIF MTech. Bapak Ibu cek dominasi rasionya, cek wave-nya, hajar kanan, hajar kiri. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk MTech elang masuk kota teknologi. Bapak Ibu bisa lihat hari ini asingnya net buy, ya dia sini net buy. Tetapi kalau kita lihat keseluruhannya dari bulan Februari atau Maret, dia turun terus nih. Secara tren asingnya distribusi terus ya. Dia sempat naik, turun lagi, naik, turun lagi. Jadi ini buy untuk turun. Tapi mudah-mudahan bottomingnya sudah di sini. Sekarang dia tidak untuk new low dari pattern ini. Mudah-mudahan dia bisa naik segera. Hari ini asingnya net buy 8,68 miliar, dalam 5 hari asingnya net buy 3,27 miliar, dalam 20 hari juga masih segitu-segitu aja, asingnya net buy 2,39 miliar, tapi dalam 60 hari mulai tercatat net sell minus 56,64 miliar, dalam 1 hari asingnya tercatat net sell minus 92,50 miliar. Oke, itu chart foreign flow untuk MTech. Apalagi TINS, ya ini saya punya TINS, tapi kalau TINS ini saya lihat profit run. Alert TINS-nya sudah naik tinggi. Kalau di diskusi di alumni workshop, ya jadi peserta workshop itu ada alumni, ada grup alumninya, mereka sudah punya ilmunya, jadi membahas apa yang diajarkan di kelas. Mengatakan ada yang usul kemarin cantik tapi di weekly. Nah kita lihatlah. Oke, alertnya sebenarnya sudah lama. Kalau Bapak Ibu mau beli harusnya kemarin kita belinya di bulan 7. Saya masuknya kalau nggak salah bulan April atau waktu itu ada informasi Crazy Rich PIK ditangkap atau suaminya Dewi Sandra ya. Sandra Dewi atau Dewi Sandra, lupa itu. Itu saya terbalik-balik saya. Sekarang kita cek dengan Speedo TINS. Pokoknya kasus timah aja. TINS sekarang sudah extreme grid. Nah, ini kita perlu waspada. Mudah-mudahan dia tidak terlalu dalam dia pullback-nya. Kita cek dengan Star.
Rotasi saham sudah berada di mana dia? Kalau nanti kita tahu tinggi, Bapak Ibu bisa masuk ke weekly-nya ya. TIN sekarang berada di zona grid, dia konsisten terus naik ya. Karena komposit juga kemarin-kemarin melemah. Jadi sektor basic material, metal-metal ini memang lagi naik panggung nih. Kita lihat dengan VPA, TINS. Pokoknya let profit run saja dulu. Ya, dia break. Let profit run saja. Sekarang dia membentuk nih. Kenapa? Lihat profil volumenya juga meningkat kan? Nah, biarkan saja dulu. Kalau dia meningkat ini turun, baru berbahaya. Jika kumulatifnya juga masih hijau naik ke atas ini, biarkan saja dulu. Bapak Ibu silahkan cek weekly-nya. Nanti kita ketahuan weekly-nya di mana targetnya atau pakai monthly. Kita cek berikutnya adalah PIF TIN. Saya nggak bisa banyak-banyak karena waktu terbatas nih Bapak Ibu. Oke. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk TIN PT Timah. Jadi kalau kita lihat sahamnya sudah bergerak naik itu di bulan Maret ya Bapak Ibu. Jadi memang alertnya terbatas di bulan ini, tapi sebenarnya kita belinya di Maret. Di sini tercatat dia naiknya di Maret. Lalu naik terus, naik terus, naik terus. Sementara asingnya mulai baru net buy-nya itu signifikan mulai di Juli, baru ada trend up ke atas. Sejak pertengahan September naik terus ya. Bagi ada perang ini naik terus akumulasi. Asingnya hari ini net buy 16,62 miliar dan 5 hari asingnya tercatat net buy 57,49 miliar dan 20 hari asingnya net buy 126,89 miliar dan 60 hari asingnya net buy semakin besar 208,36 miliar dan 100 hari semakin besar 240,42 miliar. Jadi asingnya mulai Juli ini net buy trennya up ya. Jadi ikutin saja kalau mau ikut asing. Kecuali nanti kalau dia mulai kelihatan signifikan seperti yang terjadi di perbankan. Kita keluar juga. Oke, kita cek alertnya setelah TIN. DSNG. Alert DSNG. DSNG 10. Ya sebulan yang lalu nih antara fresh atau tidak fresh tergantung chartnya. Kita cek dengan Speedo DSNG. Kalau Bapak Ibu lihat, wah ini kok terlalu ngambang ya analisanya. Jadi Bapak Ibu sambil melakukan, kalau cuma nonton itu seperti tadi saya bilang, kalau nggak sambil diketik itu agak susah. Saat ini DSNG berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star DSNG. Demand-nya lebih besar ya, jadi harus kita rasakan bahwa memang orang-orang membeli ini cukup greedy. Dari rotasi saham relatif terhadap komposit terjadi akselerasi, artinya hari ini dia sangat kuat, tapi memang sebelumnya dia sudah berada di zona hope, sudah ada penguatan beberapa hari, ditambah hari ini menguat, walaupun kompositnya ditutup positif. Oke ya Bapak Ibu, sebentar lagi dia mungkin bisa masuk ke zona grid. Silahkan sekali lagi, silahkan cek weekly-nya untuk rotasi saham maupun speedometer. Kita melanjut dengan VPA DSNG. Wih, ketinggian ya, naiknya sudah tinggi. Kalau saya sendiri tidak berminat untuk masuk, sama seperti TIN, ini alertnya jam berapa ya dia? Kok dia naik-naik? Mungkin alertnya tadi belum break atau gimana? Saya tadi pagi dia nggak setinggi ini deh waktu alert. Oke, jadi kalau untuk DSNG ini catatannya tadi alertnya banyak nggak ya? Oh iya, bulan 5, bulan 9, mulai bulan 9-nya. Jadi sebenarnya sudah bulan 5 juga dia naik. Slow dia. Oh, sudah naik mulai bulan 5. Mulai di sini dia satu ada alert, bulan naik ke atas. Oke. Jadi kalau di DSNG ini saya sarankan untuk let profit run. Stop loss-nya sudah bisa naikkan. Stop loss-nya berarti cari di sini boleh atau di sini carilah swing low-nya. Oke, kita lihat foreign flow DSNG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk DSNG Dharma Satya Nusantara. Bapak Ibu, seperti TIN tadi kita lihat asingnya juga akumulasi. Di sini banyak hijau-hijau akumulasi terus. Jadi kita bisa jadikan asingnya sebagai acuan ini Bapak Ibu. Untuk hari ini saham price-nya sangat besar, asingnya juga beli besar, tercatat net buy 8,64 miliar untuk hari ini, dan 5 hari tercatat asingnya net buy 10,81 miliar, dan 20 hari asingnya net buy 23,40 miliar,
Dalam 60 hari ada 95,85 miliar dan sehari 94,85 miliar Bapak Ibu. Jadi besok kalau mau pullback kita tunggu 935 885 ini posisi support untuk beli. Kalau stop loss bisa pakai 815 ini kurang 2 tick ya. 815 atau 810 kurang stick atau stop lossnya bisa dipasang di 800 lah. Karena dia sudah break, let profit run saja. Setelah itu SCMA. Ini menarik juga nih, alert SCMA karena bottoming juga. Tapi kalau kualifikasi Piala Dunia ke RCTI ya, oke ya, nggak apa-apa. Dia fresh juga Bapak Ibu, bulan 5, bulan 6, sekarang bulan 10. Kita cek dengan Speedo SCMA. SCMA sekarang berada di zona grid, kita bisa tahu bahwa saat ini demand-nya lebih besar daripada supply. Oke, itu saja. Kita cek dengan Star SCMA. Tidak banyak informasinya, yang penting kita tahu demand-nya lebih besar daripada supply, belum ekstrim. Ini yang saya bilang nih, SCMA ini dalam senyap dia bergerak diagonal begini, artinya dia itu punya power price dan momentum yang kuat. Nah ini, dia sejajar, tidak berimpit, dia sejajar yang penting. Ini 45 derajat, artinya ini resultan maksimum. Jadi powernya ada, momentumnya ada, dia bergerak dan bukan baru hari ini ya. Jadi sudah berapa ya, seminggu atau 2 minggu lalu lah ini. Sekarang sudah masuk ke zona grid. Dia tidak pakai lewat acara hope dulu. Dari panic saking kuatnya dia langsung masuk ke grid. Ini kalau bergerak terus ke atas, tinggal follow saja ya. Ini indikasi yang bagus juga. Kita lihat weekly-nya ya, W star SCMA. Nggak apa-apa, saya lihat masih ada di bawah 50 menit. Nah, di weekly-nya baru kita ketemu bahwa sebenarnya dia juga mau bottoming nih relatif terhadap composite. Ini dia berada di zona panic. Mudah-mudahan minggu depan dia masuk ke dalam, habis panic terbitlah hope. VPA weekly SCMA, kita lihat weekly-nya dulu karena kita terlanjur buka chart. Oh ya, mudah-mudahan juga bottoming ini Bapak Ibu. Dia marking down. Terus. Nah, ini ada selling climax, auto resistance secondary test. Ini fase akumulasi. Dia harus break 152 untuk the best time for buying untuk weekly. Mudah-mudahan nggak tahu kapan waktunya, tapi nanti kalau dia break, ini bisa naik ke atas menjadi marking up. Berarti kalau kita definisikan, ini adalah marking down, accumulation, marking up. Oke ya Bapak Ibu. Weekly-nya waktu hari Senin sudah besar nih. Kita lihat daily-nya. VPA SCMA. Kenapa saya pakai daily? Karena kadang-kadang nggak kelihatan ya. Kan nggak kelihatan ya Bapak Ibu. Untung kita lihat weekly-nya tadi. Jadi ini siklusnya. Ini adalah marking down. Langsung dia hyperdemic. Langsung marking up. Distribusi marking down lagi. Di sini dia akan balik ke zona akumulasi. Melanjutkan akumulasi. Mudah-mudahan dia break 128. Ini akan menjadi the best time for buying lah. Mudah-mudahan. Ya, jadi volumenya juga besar, bagus, tidak tericun, sinyalnya high volume up bar, closing on the high indicated strength ya. Jadi ada indikasi penguat, soalnya volumenya juga besar. Volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya high, trendnya saja belum, dia menunggu break 128. Lalu kita lihat dengan foreign flow, PIF, SCMA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk SMA. Bapak Ibu bisa lihat asingnya jualan terus ya, sahamnya naik turun, tapi asingnya jualan di SMA sampai bottoming, sampai turun ke bawah. Akhirnya kita lihat ada ketemu lagi volume bar warna hijau, yaitu hari ini. Itu ada indikasi untuk net buy sebesar 8 miliar. Dalam 5 hari, ini baru tercatat dia net sell minus 21,54 miliar, sudah termasuk hari ini dia net buy. Dalam 20 hari asingnya tercatat net buy minus 91,05 miliar. Lalu dalam 60 hari ada 174,29 miliar asingnya net sell ya. Maaf, net sell. Dalam 100 hari ada minus 173,47 asingnya net sell. Jadi memang baru hari ini dia masuk. Sebelumnya sempat ada masuk satu tapi tidak signifikannya. Mudah-mudahan ini dia ini meningkat ya, tapi volume net buy-nya juga sudah masuk.
Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk aftermarket close analysis. Mudah-mudahan ada waktu untuk kita melakukan analisa ledakan volume atau tadi yang menarik di SCR Extreme ya. Ada tadi satu, saya lupa pula, nanti harus lihat lagi. Bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Bapak Ibu akses Telegram botnya untuk belajar practice make perfect ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat sistem tradingnya. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.